mencoba menjelaskan tentang whole of government. Mengenal whole of government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan WOG ini sudah dikenal lama, berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Pada dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Kita masuk ke pengertian WOG. Dalam pengertian ini, WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Dari definisi ini diketahui bahwa WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM, yaitu New Public Management. WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor pemerintahan dan sebaliknya. Mengapa harus WOG? Alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program, pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektoral dalam pembangunan. Sebuah contoh, misalnya sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu mendapatkan prioritas dukungan, kebijakan, dan keuangan yang lebih. Kemudian, mengapa WOG harus dilakukan? Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tatanan kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. WOG dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi merger, di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Pelayanan publik dilaksanakan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan-aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita masuk ke praktek WOG. WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Kemudian yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Kemudian selanjutnya, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang setidaknya tidak permanen. Kemudian koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus dalam koordinasi ini. Tantangan dalam praktek WOG. Nah, tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek adalah yang pertama, kapasitas SDM dan institusi.
Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian yang kedua, nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, khusus kewarganegaraan, status usaha, status kepemilikan atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, serta sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Kemudian pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Pelayanan barang. Menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Kemudian keempat, pelayanan regulatif. Melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan suatu instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemudian yang kedua, pola melayani satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Kemudian pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian pola pelayanan elektrik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dari otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online. Nah, kemudian kita masuk ke best practice penerapan WOG di berbagai negara. Prasyarat best practice. Memanfaatkan pendekatan WOG ini, terdapat beberapa persyaratan agar pendekatan ini dapat diterapkan. Merumuskan persyaratan untuk penerapan WOG yang baik yaitu antara lain yang pertama, budaya dan filosofi. Menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi kultur shock dalam dinamika organisasi. Kemudian cara kerja yang baru, proses yang dilakukan oleh tim WOG juga seyogyanya fleksibel dan tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi serta adanya sumber daya yang kooperatif. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas dan intensif. Outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas, serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Kemudian yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan mendesain program dan pelayanan. College approach, yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Nah, ini kemudian kita masuk ke best practice whole of government. Inggris adalah salah satu pionir dalam memperkenalkan joint up government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintah. Terdapat 3 jenis kegiatan WOG dalam konteks Australia ini, yaitu yang pertama WOG antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Kemudian WOG di antara level pemerintahan yang berbeda, dan WOG antar sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. Kemudian e-government. Nah, di luar perbandingan best practice antara negara di atas PBB dalam laporan e-government survei tahun 2012, United Nations 2012 meyakini bahwa kapasitas e-government sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG. Masing-masing indikator telah memiliki daftar negara atau wilayah regional yang unggul, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan CIO di negara-negara Asia, Eropa, Amerika relatif berimbang, sedangkan negara-negara Afrika, Oseania tergolong tertinggal. Kemudian interoperabilitas sektor publik merupakan indikator sejauh mana terdapat kapasitas pertukaran informasi antar sektor, termasuk penggunaan ID card yang dapat dikenal semua sistem. Kemudian yang ketiga, integrasi pelayanan online. Survei ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 8 tahun terdapat peningkatan signifikan dalam integrasi pelayanan online dari 53 negara di 2004 menjadi 135 negara di 2012. Kemudian yang keempat, persentase portal yang terhubung dengan website dan kementerian lembaga. Dari agregasi sektor keseluruhan indikator e-government, laporan ini menghasilkan resume negara-negara sebagai top performer dalam WOG, di mana dari 41 negara yang disurvei, Korea Selatan dan Singapura termasuk negara-negara yang menempati peringkat tertinggi. Nah, Indonesia dalam hal ini tergolong negara dengan peringkat terendah dengan peringkat di bawah Argentina dan Slovakia dan tepat di atas Filipina. Nah, implementasi WOG dalam perspektif kebijakan Indonesia. Hakikat dasar pelayanan publik, yaitu negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Pada hakikatnya, sistem penyelenggaraan negara merupakan aktivitas dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau seluruh lembaga negara. Dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, dalam penyelenggaraan negara perlu diterapkan check and balance system agar penyelenggaraan kekuasaan negara dimaksud bisa berjalan efektif dan efisien. Kemudian WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam konteks government yang baik, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah executive power dengan memanfaatkan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua peringkat pemerintah beserta seluruh rakyat di wilayah negara Indonesia, serta dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional demi tercapainya tujuan negara dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksudkan di pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian WOG dalam lingkup hubungan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Mengacu pada ketentuan pasal 18A dan 18B Undang-Undang 1945, hubungan wewenang yang pertama, hubungan wewenang yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, dan hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah. Kemudian yang E, pegawai ASN dan pelayanan publik. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Berdasarkan pasal 11 UU ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina pegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang whole of government. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.